Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat, sesi A tahun 2020. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Pengertian ilmu filsafat. Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi, pada perkembangan ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 ilmu identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Persson 1985 yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Kunto Wibisono menyatakan bahwa filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar bercabang secara subur. Mempelajari ilmu filsafat adalah sebagai pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan umat manusia. Filsafat ilmu merupakan satu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Ruang lingkup bidang kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Hal ini tidak terlepas dari interaksi antara filsafat dan ilmu yang makin intens. Dan yang menjadi telaah filsafat ilmu pun berkembang, dan di antara para ahli perbedaan dalam menentukan lingkup kajian filsafat ilmu, meski bidang kajian induknya cenderung sama. Perbedaannya lebih terlihat dalam perincian topik telaahan. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telaahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu atau ontologi. Bagaimana proses pemerolehan ilmu, epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telaahan filsafat ilmu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan lebih luas, mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi secara etimologi atau bahasa berasal dari kata ontos, sesuatu yang berwujud, sedangkan logos, teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi secara istilah berarti hakikat yang dikaji dan hakikat realitas yang ada tentang kebenaran atau juga hakikat segala sesuatu yang ada yang memiliki sifat universal atau hakikat. Realitas yang di dalamnya mengandung pluralisme atau kemajemukan untuk memahami adanya eksistensi. Solihin 2007 170. Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme
yang berarti pengetahuan, pengetahuan yang benar, pengetahuan ilmiah. Dan logos berarti teori. Nadiroh dalam Jalaluddin 2013 160. Dengan demikian, secara etimologis, epistemologi dapat diartikan sebagai teori ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat, epistemologi menyelidiki asal, sifat, metode, dan bahasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi sebagai teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan, sebab pengetahuan didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Jujun S. Surya Sumantri dalam Jalaluddin 2013 160. Aksiologi. Merujuk ke asal katanya, aksiologi tersusun dari kata bahasa Yunani aksios dan logos. Aksios berarti dan logos artinya teori. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nadiroh dalam Jalaluddin 2013 162. Menurut Max Keller, nilai-nilai itu terbangun dalam 4 peringkat, yakni 1. Nilai-nilai kenikmatan, 2. Nilai-nilai kehidupan atau kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, 3. Nilai-nilai kejiwaan atau keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai filsafat. 4. Nilai-nilai kerohanian, suci tak suci. Manusia memahami nilai-nilai dengan hatinya, bukan dengan akal budinya. Al-Purwanto dalam Kaswardi dalam Jalaluddin 2013 162. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam bahasa atau ketidakpahaman dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.